propaganda politik yang dibungkus dengan agama itu beda dengan agama, sangat beda. Selama ini kan kita percaya kan, orang misalkan itu dia ustadz, tapi dia nggak paham tentang politik. Padahal gerakan khilafah itu gerakan politik, bukan gerakan agama. Agama hanya sebagai kedok untuk mengelabui orang banyak. Assalamualaikum, selamat sore, ketemu lagi dengan saya Ahmad Armada 7. Saya mengunggah video salah satu dari ex-wasekjen Gerindra. Dia ini pengurus GP Ansor bernama Habib Yaman. Di sini dia bercerita soal bagaimana dia menjadi saksi ahli dalam pembubaran HTI. Beliau ini bisa dibilang apa? Sudah meneliti selama 8 tahun soal gerakan intoleran di Indonesia. Selama ini kita ini yang terjebak apa? Pola pemikiran yang salah. Propaganda politik yang dibungkus dengan agama itu beda dengan agama, sangat beda. Selama ini kan kita percaya kan, orang misalkan itu dia ustadz, tapi dia nggak paham tentang politik. Padahal gerakan khilafah itu gerakan politik, bukan gerakan agama. Agama hanya sebagai kedok untuk mengelabui orang banyak. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Hadratul muhtaramin, baru kiai, baru sepuh, wabil khusus Rais Suriah Jamiah Nahdlatul Ulama Kota Cirebon, Ketua Tanfidiyah, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, para narasumber, Pak Kapolres, Kang Ayi. Saya tidak akan panjang ya. Saya kebetulan pernah menjadi saksi ahli dalam sidang pembubaran Hizbut Tahrir ketika Hizbut Tahrir melakukan gugatan di PT UN. Menko Polhukam meminta saya untuk menjadi salah satu saksi ahli, selain ada Profesor Yudian, kemudian ada Pak Azumardi Azra dan beberapa orang lain, karena saya 8 tahun melakukan kajian tentang kelompok-kelompok radikal di Indonesia. Dan kebetulan buku saya menjadi bukti dalam pembubaran Hizbut Tahrir. Jadi saya bertemu langsung dengan Ismail Yusanto dalam sidang itu. Nanti bapak-bapak bisa melihat, kalau bisa slide-nya, saya hanya minta di slide nomor 5, nomor 6 ke bawah. Kalau ke atas caranya tidak terlalu penting buat saya. Wah, ini asar. Asar break dulu karena di masjid soalnya. Jadi dilanjutkan setelah sholat asar berjamaah. Terima kasih. Break dulu. Ada slide-nya? Kalau nggak ada saya bacakan saja kalau begitu. Terima kasih. Jadi begini, Hizbut Tahrir itu memiliki tahapan-tahapan dalam upaya menegakkan kekhalifahan atau khilafah itu. Tahapan yang pertama yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir ini seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia. Tetapi ini juga ditulis langsung oleh pendiri Hizbut Tahrir, tahapan-tahapan penegakan khilafah itu yang ditulis langsung oleh Taqiyuddin Nabhani. Nanti Kang Ayi sebenarnya bisa bercerita karena mantan ketua HTI Bangka Belitung beliau ini. Sekarang tobat dan jadi pengurus di LDNU Jawa Barat. Kang Ayi ini mantan ketua Hizbut Tahrir Bangka Belitung. Jadi tahu betul apa yang di dalam Hizbut Tahrir. Yang pertama, tahapan yang pertama itu dikenal sebagai tazkif atau pembinaan, yakni memperbanyak kader. Di Indonesia tahun 80-an, tahun 82-83 di IPB di Masjid Al-Ghifari, namanya Abdurrahman Al-Baghdadi yang melakukan pertama kali membawa, dia orang warga negara Australia tetapi keturunan dari Libanon, datang ke Indonesia dan mendakwakan kekhalifahannya Hizbut Tahrir di IPB Masjid Al-Ghifari. Maka kemudian banyak sekali alumni IPB yang menjadi HTI. Contohnya siapa? Felix Yao, Ismail Yusanto, Al-Khotot, itu alumni IPB semua itu. Karena stop dulu. Ini sangat jelas. Ada salah satu video Felix Yao yang berkata, dia ini ditanya NU atau Muhammadiyah. Memang mungkin di awalnya itu belajar dengan Ustadz NU. Tapi kesini-sini di IPB itu lalu terpengaruh oleh faham-faham khilafah HTI. Banyak orang nggak paham untuk membedakan antara HTI dan NU. HTI dan NU itu sebenarnya 11-12 hampir mirip amaliyahnya. Pemahamannya hampir mirip.
Cuma ada beberapa pemahaman yang memang beda, misalkan soal siksa kubur dan lain sebagainya. Dan yang paling telak berbeda itu soal apa? Siasah gerakan. HTI itu tidak mau berpolitik, tapi dia tuh menyusup ke dalam beberapa institusi di negara ini. Kita lanjut lagi. Berawal dari kemudian berkembang di beberapa perguruan tinggi lain. Nah, yang kedua itu namanya tafaul atau interaksi dengan umat, yakni menyebarkan dan mensosialisasikan pemikiran Hizbut Tahrir di tengah masyarakat. Jadi kampanye seperti yang dilakukan hari ini Hizbut Tahrir, walaupun sudah tidak ada, meluncing film khilafah, dan ada seminar webinarnya sudah dilakukan oleh Felix Shaw dan Ismail Yusanto. Nah, yang menarik dalam fase ini, dalam fase kedua ini, ada strategi wajib yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir, namanya adalah Dorbul Qoloat, atau mengupayakan agar publik tidak percaya terhadap pemimpin di mana dia tinggal. Siapapun pemimpinnya, kebetulan saja sekarang Jokowi, maka dia diserang-serang terus. Tetapi kalau nanti pemimpinnya yang lain, pasti akan dilakukan hal yang sama oleh Hizbut Tahrir. Alasannya apa? Karena ini bukan negara yang diinginkan, bukan negara khilafah. Ini adalah negara tauhid, negara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam menurut mereka. Maka siapapun pemimpinnya pasti akan diupayakan untuk tidak dipercaya dan meyakinkan publik agar publik tidak percaya terhadap pemimpin atau pemerintahan pada saat dimanapun mereka ada. Yang ketiga, istilamul hukmi, yaitu meraih kekuasaan. Salah satu cara istilamul hukmi adalah, ini nanti hubungannya dengan tayangan video di awal, adalah nusroh min ahlul quwwah, mencari pertolongan kepada pemilik kekuatan. Siapa yang dicari pemilik kekuatan di Mesir itu? Hanya 3 orang pangkatnya letnan bisa membunuh Presiden Anwar Sadat ketika ada defile, dibunuh, mati, dan terjadi kerusuhan. Makanya kemudian di Mesir itu Hizbut Tahrir itu seperti PKI di Indonesia, organisasi terlarang. Nanti saya sebutkan beberapa negara. Di Indonesia siapa yang diminta pertolongan Hizbut Tahrir agar orang-orang yang diminta tolong ini memperjuangkan khilafah? Yang pertama tentara. Mohon maaf Pak, tentara. Tetapi faktanya ada. Mereka masuk ke tentara, mempengaruhi tentara. Buktinya banyak sekali pidato-pidato Hizbut Tahrir meminta agar TNI merebut Indonesia, mendirikan khilafah. Kalau tidak percaya cek di YouTube pidato ketika ada kongres khilafah di Jakarta di Gelora Bung Karno. Mereka meminta agar TNI, bahkan ada mantan Jenderal Bintang 4 yang menjadi aktivis HTI hari ini, Hizbut Tahrir. Saya tidak usah nyebut namanya, bapak-bapak tahu semua. Kemudian yang kedua, aparat keamanan, polisi. Kenapa tentara polisi itu penting? Ya karena itu tadi, mereka harus minta tolong. Yang mau melakukan kudeta siapa? Bagaimana caranya mendirikan khilafah Islamiyah, sedangkan Hizbut Tahrir tidak mau terlibat dalam politik demokrasi. Mereka tidak mau jadi partai politik. Bagaimana caranya mereka berkuasa di Indonesia sedangkan mereka sendiri menolak pemilu, mengharamkan pemilu? Cara yang mungkin dilakukan oleh mereka adalah kudeta. Karena sudah azan, saya hentikan dulu. Siapa yang jadi target nusroh min ahlil quwwah? Yang pertama militer, kedua aparat keamanan, kepolisian, ketiga politisi, birokrat, dan pengusaha. Mereka adalah stakeholder penting dalam merebut negara. Persis yang saya tanyakan ke Ismail Yusanto ketika sidang di PT UN HTI, apa yang kalian akan lakukan Hizbut Tahrir ini untuk menjadikan negara ini khilafah Islamiyah? Padahal kalian tidak mau ikut sistem politik di Indonesia. Mereka tidak mau ikut pemilu. Mereka menganggap pemilu itu adalah perbuatan dosa. Ismail Yusanto tidak menjawab apa-apa. Kemudian saya jawab, Anda akan melakukan kudeta, benar kan? Dia diam saja, tidak membantah, tidak mengiyakan, dan tidak menolak. Kalau dia merasa itu salah, mestinya dia akan menyatakan bahwa itu salah. Bahwa Hizbut Tahrir ketika ingin merebut atau mengganti sistem politik yang ada di negara tersebut, cara
cara satu-satunya adalah melakukan dengan kudeta. Banyak yang bisa dilihat. Tolong slide berikutnya. Nah, ini negara yang melarang Hizbut Tahrir. Mesir dibubarkan tahun 74. Alasannya terlibat upaya kudeta dengan Ikhwanul Muslim ketika terjadi penembakan Presiden Anwar Sadat. Kedua, Suriah tahun 98 dilarang melalui jalur ekstrayudisial. Turki, organisasi teroris. Turki lebih parah, menuduh Hizbut Tahrir sebagai organisasi teroris, dan tidak ada proses hukum, ditangkap, masukin penjara tanpa proses hukum apapun dilakukan di Turki. Padahal pemimpin Turki itu Ikhwanul Muslim, Erdogan itu. Rusia dibubarkan, organisasi teroris. Lanjut. Jerman, lanjut. Malaysia, Yordania, Arab Saudi, Libya, Pakistan. Mayoritas negara-negara yang berpenduduk Islam atau negara-negara Islam yang membubarkan Hizbut Tahrir. Kalau tiba-tiba ada orang di Indonesia menyatakan bahwa pembubaran Hizbut Tahrir adalah penistaan terhadap organisasi Islam, itu adalah bohong. Kenapa? Karena lihat faktanya, mereka dibubarkan di hampir mayoritas negara Muslim. Jadi Pak Polisi nggak usah takut kalau ada yang teriak-teriak khilafah, tangkap saja. Mereka organisasi terlarang, dan khilafah adalah upaya merongrong mengganti negara kesatuan Republik Indonesia. Lebih bahaya mana? Saya kebetulan mengajar di Badan Intelijen Strategis. Sebulan sekali saya mengajar di Pus Induk namanya, di Bogor. Sebulan sekali saya ngajar di teman-teman tentara. Selalu pertanyaan tentara adalah, teman-teman tentara, lebih berbahaya mana PKI dengan Hizbut Tahrir? Saya bilang kalau tahun 65 berbahaya PKI karena Hizbut Tahrir belum masuk Indonesia. Tapi hari ini yang lebih berbahaya adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Itu jelas sih. Mungkin karena labelnya Islam, orang kemudian gagap, ragu. Saya memaklumi, kami memaklumi aparat keamanan ketika, karena aparat keamanan selain berpatokan dengan hukum, ini isunya adalah agama. Padahal ini bukan isu agama. Hizbut Tahrir, orang yang meneriakkan khilafah, murni isu politik, bukan isu agama. Mau ngomong apa? Mereka punya sistem kekhalifahan, itu adalah ajaran agama Islam. Saya tanya ke Ismail Yusanto, sistem khalifah seperti apa yang diinginkan? Khilafah Rasyidin? Tidak, mereka juga tidak mengikuti sistem politik yang dibangun pertama kali di dalam Islam. Tidak mengikuti itu. Mereka, ya menurut mereka saja. Nah, ini organisasi yang sangat berbahaya di Indonesia. Maka harusnya semua orang, saya suka ketika ada muncul isu ketua DPR Kota Cirebon ini berteriak soal khilafah kemudian rame. Ini adalah upaya memberikan kesadaran kepada publik bahwa ada ancaman serius di tengah-tengah kita. Siapa yang sampai hari ini teriak-teriak anti terhadap presiden, terhadap negara dan lain-lain, ini adalah mereka. Apa upayanya? Memberikan ketidakpercayaan kepada publik bahwa negara gagal. Itu adalah bagian dari strategi yang mereka tulis sendiri dan mereka wajib lakukan untuk publik ini tidak percaya terhadap pemerintah. Itu mereka lakukan. Maka mereka kampanye di media sosial, dimanapun mereka melakukan itu. Sampai yang terakhir, film yang akan ditayangkan, saya tidak tahu kapan, tetapi launchingnya akan dilakukan seminar. Kalau tidak salah hari ini atau hari apa itu, saya dapat kiriman flyernya bahwa mereka akan mengadakan webinar soal film yang akan di launching oleh kelompok Hizbut Tahrir yang sebenarnya sudah dibubarkan. Nah, buat warga Nahdlatul Ulama, wajib hukumnya untuk menolak khilafah. Apa alasannya? Saya ingat betul fatwa jihadnya Mbah Hasyim Asy'ari yang sampai saat ini kita peringati menjadi hari santri. Fardu ain hukumnya bagi umat Islam untuk, yang waktu itu ada di Surabaya, untuk mempertahankan negara Indonesia. Dan fardu kifayah orang yang di luar Surabaya untuk ikut berjuang mempertahankan NKRI. Nah, ketika ada orang, sekelompok orang yang ingin merubah NKRI ini, maka fatwa Mbah Hasyim Asy'ari jihad menjaga negara kesatuan Republik Indonesia
berlaku sampai hari ini. Maka wajib hukumnya fardu ain bagi warga Nahdlatul Ulama untuk mempertahankan negara ini tetap NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar 45 dan melawan khilafah untuk pergi dari Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.